kewirausahaan yang menyambut era Society 5.0. Kalau dulu kita sering dengar 4.0, sekarang kita sudah memasuki 5.0. Dan kalian harus pahami hal itu. Ya. Ini tadi saya sampaikan sedikit saja. Ya. Jelas ya, jumlah penduduk Indonesia sekarang itu 198 juta. Ini yang terekam melalui KTP elektronik tahun 2021. Ini data terupdate dari Dirjen Dukcapil, Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Yang satu bantu Bapak ini buat next slide aja di depan. Yang satu di depan bantu next slide, jadi Bapak itu bisa langsung jelasin. Buat next. Nggak tahu soalnya yang mana-mana aja Kak. Nanti kalau Ini yang paling seram. Dari 196 juta itu 70,7%-nya adalah usia muda. Artinya 1 dari 4 orang penduduk Indonesia itu adalah usia muda. Artinya usia dari, kalau kita sekarang hitungannya 15 sampai 35. Jadi ini data real, data yang nyata. Saya tidak mengcopy paste, saya tidak ngarang-ngarang, tapi saya ambil datanya, saya pindahkan ke mana. Oke, ini perlu kita pahami. Artinya apa? Kalau melihat persaingan semakin ketat. Nah, ini lagi. Tantangan kita sekarang itu adalah usia yang produktif itu jumlahnya lebih banyak. Ya, sama-sama kita lihat ya. 50. Hampir 200 juta itu tadi, 70,7%-nya. Ini usia produktif nih. Yang merah. Kalau yang ini masih anak-anak kali lah, 15 tahun ke bawah. Tapi jumlahnya sudah semakin meningkat sebenarnya, bisa saja. Yang ini sudah lansia, 65 tahun ke atas. Ya, jadi jelas kita sampaikan di sini, poinnya adalah nanti kalau mau duduk santai nanti. Ya. Yang menjadi masalah kita, tadi kalau ada yang bercita-cita ingin jadi pengusaha, saya pikir itu bagus. Kenapa? Jumlah yang ingin menjadi pengusaha di kita ini, di Indonesia ini datanya real, data nyata lagi, cuman 1,56% dibanding dari beberapa jiran-jiran tetangga kita. Seperti Singapura itu 3%, lebih tinggi ya dari Indonesia, makanya mereka lebih maju dari kita cara berpikirnya. Kemudian yang kedua Jepang, itu apalagi Jepang 10%. Kemudian yang kedua Cina itu 11%, Amerika Serikat itu 12%, dan India itu 13%. India saja sudah di atas kita gitu, jumlah yang menjadi pengusaha mudanya. Ini data yang faktanya memang seperti ini. Ini mungkin nanti masa-masa kalian, saya ini mungkin masa ibu ini yang sudah tamat, saya juga sudah tamat, dan orang Arya, Abang Arya ini kan akan tamat juga. Jadi jumlah pengangguran perguruan tinggi itu hampir 40 juta orang. Artinya walaupun kita kuliah lah ini ya, memang nasib gak tahu kalau kita bicara nasib. Tapi kalau hitung-hitungan, mohon maaf kalau ada tersinggung dengan kata-kata nasib. Ya, tapi memang ini hanya sekedar untuk gambaran saja. Jadi karena memang semakin banyaknya pengusaha muda dan lapangan pekerjaan semakin sedikit, artinya memang lulusan yang dapat diserap, lulusan yang dapat diterima di perusahaan itu hanya sekitar 35%. Karena apa? Sekarang ini misal orang yang pensiun itu kan umurnya 58 kalau sekarang ini ya. Sedangkan jumlah yang umur 58 itu masih lebih banyak. Jadi kalau kita mau terima karyawan baru, mungkin perusahaan itu nunggu pensiun dulu. Jadi memang lulusan yang bisa terserap itu hanya 35%. Jadi masih lebih sedikit lah dari jumlah orang yang tamat. Jadi orang tamat dari kampus itu, dari perguruan tinggi itu lebih banyak daripada jumlah lowongan kerja yang ada. Nah, itulah sekarang keadaannya. Ini saya tidak menakuti, tapi ini sekedar gambaran bagi kalian untuk ke depan itu bagaimana. Oke? Mau tidak mau kita harus melakukan perubahan, disrupsi ya. Karena apa?
bonus demografi yang tadi saya bilang, yang jumlah usia produktif itu lebih banyak, 64% atau 70% tadi, didominasi dengan umur yang milenial. Mau tidak mau kita harus berubah mindsetnya. Mau tidak mau cara pandang kita harus berubah. Mau tidak mau cara kita melihat ke depan itu juga harus punya jalan yang baru. Apa yang menjadi solusinya? Nah, ini dia. Yang menjadi solusinya adalah salah satunya menjadi pengusaha muda. Salah satunya untuk menghindari pengangguran, untuk menghindari ketimpangan dengan lowongan kerja, untuk menghindari persaingan yang semakin ketat. Solusinya adalah salah satunya kita menjadi pengusaha. Mau nggak mau? Karena Indonesia itu 1% daripada India 13% yang tadi saya sudah sampaikan di atas. Jadi semakin banyak pengusahanya, semakin banyak juga persaingannya, semakin banyak juga perubahannya. Itulah yang kita alami sekarang. Kenapa? Jelas yang namanya pengusaha itu dia punya motivasi, dia lebih tangguh, cara pandangnya juga lebih luas, posisinya juga bisa lebih stabil untuk melihat keadaan. Di antara kalian ini, yang sekarang ada yang sudah berjualan. Banyak, Pak. Yang sekarang ini, yang di sini, banyak juga. Ada yang usaha online, saya kan udah observasi lah mereka. Sudah Kalau yang ini pengusaha opa, ini Ya. kayak kerupuk opa, Oh, ada iya. pabriknya di rumah, jadi dia bantu orang tuanya. Jadi udah mau berproses lah dari sekarang gitu. Jadi saya pikir memang apa yang kamu jalani sekarang sudah ada memberikan keuntungan tidak dari cara pandang. Misalnya lah, bagaimana melihat, bagaimana cara kamu berjalan gitu, menatap ke depan. Paling tidak lah ya, walaupun belum sepenuhnya, tapi kita punya arah gitu. Ya. Dan memang tidaklah pula bisa langsung serta-merta langsung mendapat keuntungan kan, tapi paling tidak kita punya cara untuk mendapatkan bagaimana ke depan itu lebih baik. Berapa orang yang sudah berusaha? Kamu satu. Yang usaha online? Yang usaha online siapa? Oh, usaha apa kamu? Skincare. Jadi barang-barang aktif. Enggak. Oh, Mas, jual. Itu kamu jual sendiri? Saya pikir memang cara pandang ini yang harus kalian terapkan mulai sekarang. Iya. Karena supaya kita lebih terbiasa dengan persaingan, dengan perubahan. Kamu kan paling tidak satu hari update ya dengan online shop kan. Apa barang yang baru? Ini mau kamu jual kemana misalnya? Kan dan artinya kan kamu punya planning ini, punya rencana. Gitu. Ketika datang barang, siapa yang ini mau kamu tawarkan? Paling tidak motivasinya adalah bagaimana kita itu bisa melakukan perubahan bagi diri kita sendiri dulu. Ya, karena apa? Jelas yang namanya entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah proses menciptakan nilai tambah atau added value, nilai tambah bagi diri kita. Karena apa? Dia lebih cenderung memiliki motivasi, dia lebih cenderung memiliki sikap dan juga lebih disiplin pastinya sesuai dengan kebutuhan konsumen mau nggak mau kalau sekarang ini. Jelas ya, tadi kita sampaikan yang menjadi kewirausahaan sejati itu adalah menambah nilai dari suatu barang. Oke. Indonesia negara yang memiliki sumber daya yang sangat besar. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang yang ke depan akan mengelola sumber daya ini, pahamilah dengan baik apa-apa yang menjadi passion kita, apa-apa yang menjadi bagian dari diri kita, apa-apa yang menjadi tujuan kita. Pelajaran IPS kan, Dit? Ya ini Bu, pelajaran IPS ya? Oh. Kita lagi membahas sumber daya pertanian dan pertambangan serta perkebunan. Perkebunan Indonesia hari ini khususnya sawit itu masih memiliki nilai lebih. Harga sawit sekarang sudah 3.000. Orang yang nanam sawit sekarang sudah senyum-senyum saja. Karena apa? Dia sudah punya investasi untuk yang 5 tahun yang akan datang. Harga 3.000 men. 3.000 Ya. kilo. Satu ton itu. Kok tahu kamu udah berani? Satu ton itu udah berapa ton kan? Jadi memang kan 2 juta yang perlu kita sampaikan Indonesia kaya dengan sumber daya dan kalian juga diharapkan memahamilah sumber daya yang ada di Indonesia. Tadi sudah belajar di IPS ya. Jaringan. Ini bikin ini kalau misalnya mati ini kan apa? Kita sudah bergeser. Yang dulu katanya revolusi industrinya 4.0. Ya kan? Kalian paham ini kan? Sudah dapat
Society 5.0. Ini yang lalu. Belum lagi habis ini, kita sudah masuk di sini sekarang. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Pada waktu itu teknologi seolah-olah menghilangkan peran manusia. Ya, revolusi industri 4.0 seolah-olah teknologi itu menghilangkan peran manusia. Semua bisa dikerjakan dengan mesin. Semua bisa dikerjakan dengan alat. Tapi ketika sudah bergeser ke era society, artinya teknologi itulah yang menjadi bahan kerja manusia. Jadi teknologi itulah yang dikerjakan oleh manusia. Kalau dulu robot itu yang kerja, tapi kalau sekarang robot itu yang diperintah oleh manusia. Karena apa? Dia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berpusat kepada manusia. Tidak hanya kepada barangnya, tapi juga kepada manusianya. Makanya kita bilang manusianya ini yang perlu dirubah cara pandangnya gitu. Kalau kalian nanti misalnya kuliah ingin jadi aktivis misalnya, ya monggo, tidak masalah. Tapi bagaimana aktivis itu yang bisa memberikan perubahan bagi masyarakat banyak. Tidak hanya dalam tanda kutip membuat kericuhan dan lain sebagainya. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana mahasiswa sebagai aktivis itu dapat memberikan umpan balik yang positif kepada masyarakat. Karena apa? Tujuannya adalah kepada perbaikan masyarakat. Kalian ini masih terkenal. Dan saya sudah bilang dari awal tadi, mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan tadi saya tanya satu-satu itu menjadi terkabul di masa yang akan datang. Mudah-mudahan. Ya. Jadi jelas kita sekarang sudah masuk di era society 4.0 yang artinya adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas society 4.0 yang di atas 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur dan berpusat kepada manusia. Ya. Baik, kalau dilihat memang kita bisa tahu nih siapa yang ke depan ini mungkin bisa mendapatkan keberhasilan. Bisa kita ketahui. Walaupun memang sebenarnya sekali lagi bicara kepada nasib lah ya. Tapi kalau niat artinya tidak mungkin juga niat itu merubah kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi jelas ke depan itu tantangan lebih berat. Kita itu kadang tidak jelas, kemudian serba ketidakpastian, kemudian keadaannya semua kompleks, masalahnya banyak dan apalagi sekarang ini pandemi ini kan semua masalah banyak. Tambah lagi kepada ambiguitas, semua hal sama sekarang ini absurd, gelap, nggak nampak. Tapi memang ke depan kita harapkan orang-orang ke depan seperti kalian itu harus punya visi. Visi forever, silakan, nggak apa-apa. Kemudian punya pemahaman yang maksimal atau understanding. Kemudian yang ketiga, dia harus lebih memiliki kejelasan sikap, clarity. Dan yang keempat, orang-orang yang ke depan itu dia harus lebih lincah daripada saat sekarang. Agile, lebih lincah. Artinya lincah dalam menjalani kehidupan. Oke, karena tadi yang kita ke depan ini adalah yang akan menjadi pemimpin, yang kita ke depan ini akan menjadi wirausaha, pengusaha dan lain sebagainya. Ada 6 aspek. Yang pertama itu fleksibel, kita punya pengetahuan global, yang nanti akan berusaha itu punya inovasi, kemudian kita punya inspirasi, kita cakap di bidang teknologi, dan yang pastinya kita harus disiplin. Ya kan? Sekarang ini semuanya sudah bebas. Ini kompetensi masa depan. Masa depan itu orang itu harus berkomitmen. Orang harus mandiri. Orang harus reflektif, terbuka. Orang harus cerdas. Orang harus komunikatif. Orang harus bekerja sama. Gak bisa kita kerja sendiri karena society. Kemudian orang harus berorientasi kepada tindakan. Betul-betul dia punya sikap ke depan. Orang harus punya prinsip. Dan terakhir, orang harus inovatif. Inilah kompetensi masa depan yang diinginkan. Kalian datang sekolah tepat waktu, kalian nanti kalau kerja tepat waktu, kalian ketika wawancara itu menjadi nilai lebih.
Karena ini akan menjadi kompetensi di masa yang akan datang. Mau nggak mau? Kita ikuti hal ini. Dan terakhir adalah tadi saya sudah sampaikan, saya tanya satu-satu, raih mimpi kalian. Harus punya mimpi yang besar, harus berpikir yang besar, harus melakukan kegiatan yang besar. Dream big, think big, and act big. Bukan tidak mungkin orang-orang anak-anak SMP sekarang punya usaha sendiri. Bukan tidak mungkin anak-anak SMP sekarang itu punya, karena kan ada yang sudah SMP dia langsung bisa masuk SMA, langsung bisa kuliah dalam masa waktu yang dekat. Ya, jadi harus punya keinginan. Dan terakhir, orang-orang sekarang ini harus punya daya juang yang hebat. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, kembali kepada diri kalian, kembali kepada keinginan kalian, peganglah sikap kalian, punya cita-cita untuk ke depan, punya daya juang, dan juga kalian harus punya konsep untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oke, demikian kami sampaikan. Dari Ibu mungkin kalau ada yang mau disampaikan kepada siswanya, manakala saran-saran kepada siswanya, silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi dari pemaparan yang disampaikan sama Bapak dosen hari ini tidak beda dengan cara saya menyampaikan kepada kalian. Mari kita sama-sama merubah pola pikir kita. Walaupun kita tinggal di kampung, tapi pikiran kita jangan kampungan. Nah itu dia. Itu yang saya tanamkan kepada siswa-siswa saya. Kemudian benar kan kita di sini cerita tentang perubahan sama dengan pembelajaran UN. Kalian kenal negara Singapura? Yang pertama saya buka waktu. Bagaimana perbandingan negara itu dengan negara kita saat ini? Ya, padahal negara itu negara yang kecil. Indonesia yang besar dan kaya. Tapi kenyataan hari ini adalah tambang emas bukan lagi milik Indonesia. Itu dia. Jadi sedikit menyambungkan yang disampaikan hari ini dengan pembelajaran yang kita laksanakan di pembelajaran. Mau dimanapun kita berada. Orang saja sekarang sekolah bisa di tengah-tengah hutan, kan bisa Zoom. Udah nggak susah lah. Asal ada paket aja sekarang ini. Kalau punya paket, kegiatan pendidikan selesai semua. Kalau punya paket, jualan bisa lancar semua. Karena sudah online kan. Artinya sekarang sudah tidak ada